Takut. Pak Dirga sedang kepusingan untuk menggaji para karyawannya. Dia sendiri bingung harus apa. Perusahaan miliknya itu kini sudah 99% bangkrut. Penanam saham yang lainnya ikut menarik sahamnya, sehingga perusahaan tak memiliki pemasukan, bahkan semua keuntungan habis dan karyawan tidak ada yang untuk menggajinya. Pak Dirga tak memiliki cara apapun untuk memutar otak agar perusahaannya itu tidak sampai bangkrut. Bagaimana ini tuan? Semua karyawan pada mogok kerja karena gajinya belum keluar. Ucap Pak Rick, manajemen keuangan perusahaan miliknya. Akhirnya dengan berat hati Pak Dirga menjual perusahaannya tersebut pada orang lain yang siap membeli untuk menggaji para karyawannya. Pak, aku terpaksa menjual perusahaan karena kalau tidak karyawan akan menuntut aku. Bahkan aku masih memiliki hutang pada satu perusahaan. Apa Papa bisa bantu aku? Isi pesan WhatsApp Pak Dirga untuk Opa Amar. Tring-tring. Pesan di ponsel Opa Amar. Kemudian Opa Amar membaca pesannya. Dirga sangat keterlaluan, mengurus perusahaan saja tak becus. Perusahaan yang sudah aku bangun dan sukses berkembang sekarang dia hancurkan hanya karena keegoisan dirinya. Biarlah, mungkin dengan cara ini dia bisa sadar. Ucap Opa Amar. Itu sudah bukan urusan Papa lagi. Kenapa kamu gak minta bantuan sama mama kamu saja? Bukankah dia yang pegang keputusan? Papa kan sudah memperingati kamu sebelumnya. Balasan pesan Opa Amar. Iya Al, kenapa Papa sama sekali tak mau membantuku? Ucap Pak Dirga sambil melempar ponselnya. Pak Dirga, ada tamu dari rekan bisnis Anda. Ucap Pak Harry, tangan kanan Pak Dirga. Ternyata Pak Jordan, rekan bisnis Pak Dirga yang sudah meminjamkan uang kepadanya, senilai 1 M. Selamat siang Pak Dirga. Ucap Pak Jordan pada saat masuk ruangan Pak Dirga. Siang Pak Jordan, silakan duduk. Ucap Pak Dirga. Saya tidak ingin basa-basi. Yang saya tahu perusahaan Anda ini sedang kolap. Dan saya hanya ingin menagih hutang Bapak pada saya. 1 M. Saya kasih waktu 1 minggu ini. Jika dalam 1 minggu Bapak tak mengembalikan uangnya, maka saya akan buat laporan. Ucap Pak Jordan, membuat Pak Dirga ketar-ketir. Maaf Pak, saat ini saya nggak tahu harus ngomong apa. Perusahaan saya ini sedang bermasalah. Karyawan saya saja belum saya gaji. Kalau bisa kasih waktu aku 1 tahun atau 6 bulan untuk mengganti uang Anda. Ucap Pak Dirga melas. Maaf Pak Dirga, saya tidak bisa. 1 minggu itu waktu yang cukup untuk saya berikan. Kalau gitu saya permisi. Ucap Pak Jordan, yang langsung pergi keluar ruangan Pak Dirga, tanpa basa-basi. Diikuti oleh 2 ajudannya, yang bertubuh besar. Haduh, aku harus apa? Ganti pakai uang, semua uang perusahaan hanya cukup untuk mengembalikan saham dan juga gaji karyawan. Sepertinya aku harus jual rumah juga. Pasti mama ngamuk kalau kayak gini. Ucap Pak Dirga mengacak-ngacak rambutnya. Pak Harry urus semua gaji karyawan dan saham beberapa perusahaan. Setelah selesai kamu temui aku. Ucap Pak Dirga dengan penampilan berantakan. Baik Pak, jadi perusahaan ini akan Bapak jual? Tanya Pak Harry. Iya benar, saya tidak memiliki uang untuk mengembalikan saham dan gaji karyawan. Jelas Pak Dirga. Baiklah Pak, akan saya urus semua. Ucap Pak Harry. Kemudian Pak Dirga pulang ke rumah menemui mama dan anaknya yang akan membawakan kabar buruk untuk mereka. Di perjalanan Pak Dirga terus bersumpah serapah atas apa yang menimpa dirinya. Ini semua Karen kamu mentari. Kamu memang tidak pantas aku panggil anak. Tanpa aku kamu tidak akan ada di dunia ini. Tapi kamu justru malah datang hanya untuk menghancurkan hidupku. Anak macam apa dia? Ucap Pak Dirga sambil memukul setir mobilnya. Maaf, Rachel. Panggil Pak Dirga teriak-teriak di dalam rumah megahnya tersebut. Ada apa sih Papa? Teriak-teriak. Ucap Rachel yang kini masih merasa terpuruk Karen kematian mamanya. Rachel, tok. Oma Sukma mengetuk pintu kamar Rachel. Kemudian Rachel membukanya. Oma, ada apa sih? Kenapa semua orang teriak-teriak terus? Ucap Rachel yang membuka pintunya sedikit. Rachel, Mama. Panggil lagi Pak Dirga yang tidak sabar, dan Sydney kesal. Akhirnya Oma Sukma dan Rachel turun ke lantai dasar. Mereka berdua melihat gurat wajah Pak Dirga yang seperti pusing dan berantakan. Ada apa sih Dirga, kamu teriak-teriak terus? Seperti di hutan saja. Ucap Oma Sukma mengomel. Iya nih Papa, gak ngerti apa sama perasaan aku yang masih berduka. Ucap Rachel ketus dan malas. Mah,
duduk sini. Panggil Dirga yang terlihat serius. Kamu juga sini, biar kamu juga tahu apa yang sedang papa alami. Ucap Pak Dirga. Akhirnya Rachel dan Oma pun duduk di hadapan Pak Dirga yang kini sangat terlihat kusut. Mah, perusahaan milikku sudah aku jual untuk mengembalikan saham dan juga membayar gaji karyawan. Jelas Pak Dirga, membuat Oma dan Rachel terkejut dan syak. Apa? Kata Oma dan Rachel bersamaan. Dirga kamu nih, bagaimana sih itu perusahaan milik kakek? Kamu harusnya kamu jaga dengan baik, malah kau jual. Bentak Oma Sukma. Mau bagaimana lagi mah, aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kinerjaku. Tapi perusahaan milik Alex itu sangat berpengaruh untuk perusahaan ini mah. Jelas Pak Dirga. Aku gak mau Pak hidup miskin, aku gak mau kehilangan mobilku, apalagi rumah ini. Ucap lantang Rachel, membuat Pak Dirga menatap wajah anaknya itu, yang selama ini sangat dimanja oleh almarhum Widuri. Justru itu Rachel juga mama, aku memiliki banyak hutang, yang belum aku bayar, dan uang hasil jual perusahaan tak cukup, jadi aku terpaksa jual rumah ini juga. Jelas Pak Dirga. Membuat Oma Sukma dan Rachel tambah syak dan terkejut lebih. Dirga, mama tidak mau ya, kalau rumah ini juga harus dijual, kita mau tinggal di mana? Ucap Oma Sukma dengan wajah yang pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Ucap Rachel sambil menggeleng-geleng kepala, juga menepuk-nepuk pipinya sendiri. Pah, aku sudah mulai ikhlas atas kepergian mama, tapi kalau untuk kehilangan rumah ini juga aku tidak siap Pah, pokoknya aku gak mau. Teriak Rachel histeris, kesal. Kalau papa tidak menjual rumah ini, maka kamu sama Oma harus siap lihat papa masuk penjara. Ucap Pak Dirga, yang memberitahu konsekuensinya. Apa penjara? Ucap Oma Sukma, memegangi dadanya. Dia sudah ditinggal Opa Amar, dia tak siap jika harus melihat anak satu-satunya di penjara. Iya mah, Pak Jordan beri aku waktu 1 minggu. Kalau tidak makan dia akan memenjarakan aku. Tolong mah, mama juga harus minta maaf sama papa. Mungkin dengan cara itu papa akan kasih kita tempat tinggal yang lebih nyaman setelah menjual rumah ini. Jelas Dirga. Oma Rachel gak mau keluar dari rumah ini. Rumah ini banyak sekali kenangan aku sama mama. Huhuhuhu. Rachel menangis memeluk Oma Sukma. Tenang sayang, kita nanti akan cari rumah lain lagi ya. Daripada papa kamu di penjara, kamu pilih mana? Tanya Oma Sukma, membuat Rachel bingung. Karena tidak mungkin kalau sampai membiarkan papanya masuk penjara. Jatuh miskin. Rumah mewah milik keluarga Nugraha kini telah laku terjual untuk membayar hutangnya. Saat ini Rachel dan omanya sedang mengemasi barang-barang miliknya. Karena Pak Dirga sudah membeli rumah yang luasnya hanya 100 meter saja. Menurut merek itu sangat sempit. Karena hanya rumah itu yang cukup untuk dibeli Pak Dirga sisa dari penjualan bayar hutang penjualan rumahnya. Rachel, untuk sementara papa pakai mobil milikmu. Karena mobil papa juga terjual. Ucap Pak Dirga. Apa kalau papa pakai mobilku aku pakai apa Pak? Jalan. Ucap Rachel yang kesal dan merasa bete dengan hidupnya saat ini. Kamu kan hanya kuliah, nanti biar papa antar. Karena papa harus mencari pekerjaan lain. Ucap Pak Dirga. Papa nih kenapa sih kita jadi susah begini? Papa nyebelin. Ucap Rachel yang masih manja, padahal kalau dibanding mentari Rachel 5 tahun lebih tua. Ini hanya sementara Rachel, kalau nanti papa sudah bisa bangkit lagi. Semua harta milik papa akan jadi milikmu. Paham? Bentak Pak Dirga. Sudah bikin pala pusing saja. Dirga, mama mau di rumah baru, nanti kasih mama pembantu. Mama sudah tua, sudah tidak kuat bersih-bersih rumah. Jelas Oma Sukma. Iya, tapi bayarnya pakai apa mah? Aku saja hanya punya uang sedikit. Kalau mama ada yang pakai saja dulu. Ucap Pak Dirga yang justru kesal. Harusnya bibi jenap itu setia sama kita. Kenapa dia malah keluar dari rumah ini? Ucap Rachel yang sering memperlakukan bibi jenap seenaknya. Kemudian mereka selesai mengemasi semua barang-barangnya. Pak Arga langsung keluar rumah dengan wajah sedih. Rumah yang sejak kecil mereka tempati kini terjual. Papa nanti kalau sudah punya uang, beli kembali rumah ini ya Pak. Kenangannya sangat banyak. Ucap Rachel kemudian memeluk omanya. Ini semua karena mentari Rachel, hidup kita jadi seperti ini. Oma sangat menyesal dulu pernah mengizinkan papamu menikahi Rianti, hingga mendapatkan mentari. Saya memang hanya tinggal penyesalan. Umpat Oma Sukma. Aku akan membalasnya mentari, dasar anak tidak tahu diri. Ucap juga Rachel dengan wajahnya kesal memerah.
Pak Dirga sudah tak bisa lagi berkata-kata dengan apa yang sudah menimpanya itu. Hidupnya jatuh miskin, dan kehilangan banyak pundi-pundi rupiah, yang selalu dia jadikan nafkah untuk anak dan istrinya untuk memanjakan keluarganya kecuali Mentari, yang dia lupakan sejak kecil, dan sekarang tiba-tiba dia menyalahkan Mentari. Sampailah di rumah ukuran 8x12 tersebut dengan garasi yang hanya muat mobil satu saja. Ini pah rumahnya? Tanya Rachel dengan mengerucutkan bibirnya. Dirga, ini rumahnya. Apa uangmu tidak cukup untuk beli rumah 2 lantai? Setidaknya tidak sesempit ini, Dirga. Bagaimana dengan ruang gerak kita? Lihat saja, di sini sangat ramai. Pasti berisik. Protes Oma Sukma. Mah, Rachel, tidak mengontrak saja sudah syukur. Rumah ini aku beli cas. Ini hanya sementara sampai nanti aku dapat kerjaan dan memiliki gaji besar. Ucap Pak Dirga yang tak sadar usianya sudah menginjak 57 tahun. Pasti akan sulit untuk bisa bekerja di perusahaan lain. Tahu gitu aku ikut Opa Amar saja, pasti dia tinggal di rumah mewah. Ucap Rachel kesal. Lalu mereka masuk ke dalam rumahnya yang baru itu. Lihat Oma, kamar aku sempit sekali. Gak ada AC, bagaimana aku bisa tidur? Kalau pakai kipas angin yang ada tiap hari aku masuk angin. Ucap Rachel lagi-lagi protes. Oma masih punya uang kan, belikan AC saja Oma. Aku tidak akan bisa tidur kalau tak ada AC. Lenyek Rachel pada Oma Sukma. Rachel, terima semua keadaan ini. Jangan banyak protes. Bukannya Oma mau ada pembantu juga di rumah ini. Belum nanti makan dan biaya kuliah kamu yang belum juga lulus. Bentak Pak Dirga. Oma Sukma juga kebingungan dengan nasibnya sekarang. Di usianya yang sudah cukup tua, harus mengalami hal sulit seperti ini. Dirga, ini Mama ada tabungan totalnya hanya 50 JT, kamu pegang saja. Mungkin kamu mau buat usaha apa? Terserah kamu. Mama cuma simpan segitu saja. Karena Mama pikir hidup kita akan baik-baik saja. Mama tak pernah minta uang papamu, mungkin dia memiliki banyak tabungan, entahlah. Jelas Oma Sukma. Baik Mah, aku terima ya. Ini untuk pegangan aku. Jujur aku tak lagi memiliki uang. Nanti aku akan menemui Papa untuk meminta bantuan. Ucap Pak Dirga. Lalu untuk beli AC-nya Pak? Pinta lagi Rachel. Itu bukan hal yang penting saat ini Rachel. Kamu sebaiknya cepat cari kerja, karena biaya kuliahmu itu sangat mahal. Papa sudah tak ada uang lagi. Kalau mau kamu minta sama opa kamu sana. Jelas Pak Dirga. Apa? Aku gak mau Pak kuliahku dihentikan. 1 semester lagi aku lulus Pak. Sayang sekali kalau harus berhenti. Jelas Rachel. Sudah lanjutkan saja kuliahmu. Oma masih punya emas simpanan. Mungkin cukup untuk biaya kuliahmu Rachel. Asal kamu harus janji bisa cepat menyelesaikan kuliahmu itu. Ucap Oma Sukma. Rachel langsung tersenyum. Terima kasih Oma, tapi kalau Oma ada uang belikan AC ya Oma. Lenyek Rachel manja. Oma Sukma hanya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar merasa sedang di bawah. Di tempat lain, Opa Amar sudah mengetahui semua yang terjadi pada keluarganya. Dia sengaja tak membantunya, karena ingin memberikan pelajaran hidup untuk mereka. Kalau sampai Dirga tahu aku memiliki rumah juga restoran yang akan aku serahkan pada Mentari, pasti dia akan marah. Aku harus secepatnya memberitahukan pada Mentari, ini semua memang miliknya, dan dia harus cepat membalik namanya, agar tak ada yang bisa menggugatnya nanti. Gumam Opa Amar yang sedang duduk termenung di balkon apartemen miliknya, sambil ngopi. Maafkan Opa Rachel, bukan Opa tega denganmu, tapi Opa hanya ingin kamu bisa lebih baik dan tidak manja lagi. Harusnya kamu sudah sejak lama bisa lebih dari Mentari, tapi karena kamu selalu dimanja, hingga sekarang kamu sendiri yang sulit. Gumam Opa Amar. Dirga sama sekali tak berpikir sedikit pun, bahkan aku sudah menegurnya berkali-kali. Dia sangat memiliki gengsi dan egois tinggi, persis seperti kamu Sukma. Dulu kalau bukan karena ayahmu memaksaku untuk menikahimu, aku tidak akan mau menikahi wanita egois sepertinya. Ucap Opa Amar yang terus merasa menyesali. Aku merasa gagal mendidik istri dan anakku. Semua karena harta, bahkan aku hanya dianggapnya saat dia butuh saja. Aku yang bodoh yang selalu nurut dengannya. Sekarang semua sudah terjadi. Cucu-cucuku yang menjadi korbannya. Gumam Opa Amar dalam hatinya, terus bergejolak rasa bersalah. Besok aku akan menemui Mentari untuk memberikan haknya. Ucap Opa Amar. Dia pernah berjanji dalam hatinya pada Rianti bahwa akan menjamin kehidupan Mentari setelah nanti Mentari mau memaafkannya. Warisan untuk Mentari. Pagi hari di rumah Elix dan Mentari, sepasang pengantin baru yang masih lengket dan romantis itu, kini sedang asik sarapan pagi bersama.